Oke, ketemu lagi sama saya Dedi Fahmanadi selaku founder dari Klinik Hukum DF ya. Nah, di DF analisis kali ini ada sesuatu yang saya pikir harus dibahas secara cepat atau secara singkat. Nah, kasus ini menarik ya di analisis DF kali ini. Tidak jauh-jauh dari aspek hukum sebetulnya. Karena akhir-akhir ini ada fenomena yang menarik, pertempuran antara sesama advokat melalui salah satu persidangan yang sekarang viral, ya kan? Nah, siapa lagi kalau tidak bukan perseteruan antara advokat Rasman dan Hotman Paris Hutapea, ya. Nah, memang kalau kita lihat dalam dunia hukum antara advokat ini memang masing-masing memiliki organisasi-organisasi hukum yang berlatar belakang berbeda ya. Karena notabene organisasi advokat hari ini hampir banyak sekali ya. Ada sekitar mungkin lebih dari 30 organisasi advokat lah kalau tidak salah. Tetapi dalam konteks ini kita hanya membahas soal bagaimana kekisruhan yang terjadi perseteruan antara dua advokat ini ketika dihadapkan pada salah satu kasus di persidangan kemudian viral terjadi dan ini dianggap membuat salah satu fenomena masalah dan dianggap berimpact pada posisi-posisi nama kehormatannya advokat ya kan, karena di persidangan itu terkesan mereka para praktisi hukum ini cenderung mengabaikan etika tanggung jawab profesi hukum. Nah, dari persidangan yang kemarin kita lihat sama-sama di TV, bahkan diberitakan oleh media massa, ini menarik ya, bagaimana protes keras dari Rasman terhadap pengadilan. Tetapi di satu sisi yang menjadi aneh adalah bagaimana perseteruan di pengadilan itu terjadi dalam skala ribut-ribut yang sangat tidak baik, sangat memberikan efek domino bagi peradilan. Nah, ini menjadi salah satu efek domino dalam dunia hukum kita. Terutama ada salah satu advokat yang dari timnya Rasman itu sampai naik di atas meja di pengadilan. Ini kan berbahaya sebetulnya dalam konteks dunia hukum kita, terutama di praktisi. Dan apalagi bagi kalangan akademisi yang mengajarkan peradilan pidana di dalam mata kuliah praktek peradilan pidana di Fakultas Hukum. Tentu itu akan mendapatkan citra yang sangat negatif bagi mahasiswa ketika melihat fenomena di persidangan di pengadilan itu seperti itu. Nah, saya sebagai pengamat hukum, akademisi juga praktisi melihat ini sebetulnya adalah hal yang keluar dari koridor etik. Bahkan impact-nya akan ke hukum karena kita sebagai orang hukum tentu menghormati peradilan. Pengadilan itu jantung terakhir dari penegakan hukum. Sehingga majelis hakim pun harus dihormati. Kehakiman itu dilindungi oleh undang-undang kekuasaan kehakiman, kemandirian. Jadi kalau sampai seperti itu, saya kira peradilan chaos itu sangat berakibat fatal bagi keberlangsungan hukum kita. Sangat tidak baik untuk ditiru. Ini menjadi catatan penting dalam rekam hukum kita untuk para stakeholder, para pihak untuk bisa mencermati hal ini karena jangan dianggap enteng. Impact-nya banyak kemana-mana, terutama ke para pembelajar hukum, supaya kita bisa melihat bagaimana peradilan yang sesungguhnya yang merupakan benteng terakhir dari hukum itu sakral dan harus dihormati terlepas dari soal materi perkaranya. Nah, saya hanya menganalisis dan mengulas dalam konteks bagaimana mencermati peradilan daripada perseteruan yang diakibatkan oleh perseteruan dua advokat, kemudian melahirkan contempt of court yang saya pikir ini sangat tidak baik untuk pengadilan, bahkan sudah menghina pengadilan. Meskipun kita tahu salah satu advokatnya sudah dipecat dari salah satu organisasi advokat itu. Nah, saya bermaksud baik mengkritik ini dalam konteks ini, tetapi juga membangun bagaimana kawan-kawan advokat untuk bisa memberi pendidikan hukum secara baik kepada masing-masing anggota dan internal di advokat. Karena pendidikan hukum terbaik itu adalah melalui praktek. Dan kita harus bisa melihat bagaimana praktek
di pengadilan itu menjadi pembelajaran yang penting untuk praktisi, untuk mahasiswa, bahkan untuk masyarakat. Saya kira itu catatan dari DF Analisis. Sampai jumpa lagi di DF Analisis selanjutnya. Terima kasih.